bisa nggak munduran dikit kan gitu, paling tidak kan jaga dikit ya biar, karena emang beda gitu, orang yang mau iseng atau tidak itu pasti kita ketahuan. Itu ibaratnya pengalaman aku yang kurang bagus sih menurut aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Curhat bersama Kong Abot. Yang kebetulan malam ini saya menangkap seorang lady dari mana, Bu? Dari Jati Bening yang katanya punya kisah suka duka di online begitu ya, Pak ya. Ngomong dengan Mpok siapa nih, Pak? Nina. Mpok Nina. Nah, Nino. Oke, Bu, saya terima kasih atas kehadiran Mpok di malam yang bahagia ini, malam Minggu nih, pas banget kagak hujan, Bu ya. Iya betul. Saya mau tanya nih, yang pertama suka duka Mpok selama jadi driver online apa aja, Bu? Suka dukanya, Bu? Dukanya dulu apa sukanya dulu nih? Enaknya atu-atu aja, Bu. Sukanya dulu. Sukanya dulu ya. Kalau di apa ya, selama aku jadi ojol ya, sukanya ya mungkin awal-awalnya kita jadi ojol kan paling tidak kan karena pendapatan ya, awal dulu karena kan baru nih, Grab sama Gojek itu kan baru dulu, pendapatan lebih iya, bagus benar, kali yang lebih bagus, dan kalau dipikir penghasilan lebih banyak daripada kita kerja karyawan bulanan. Itu aku akuin itu saya memang benar. Kerja kantor sampai pernah kok. Saya tinggalin kerja kantor. Ya beda lagi itu, cuma paling tidak dulu awal-awalnya emang begitu kan kita gitu. Terus sukanya juga banyak sih karena customer itu kalau di lady ya, nggak tahu juga di orang lain, ngasih tip tuh pasti ibaratnya Itu yang diharapin sebenarnya, kok. semuanya pengen, tapi itu tergantung customernya juga. Kembali Itu adanya di hati. Nah, kembali ke hati juga gitu. Kalau mereka dia suka ke kita ya pasti dia juga akan ngasih bonus, karena apa, perjuangan seorang driver itu nggak gampang gitu, panas-panasan paling tidak kan gitu, mereka juga ngerasain kan gitu. Yang penting pelayanan kita sesuai apa yang dia harapkan, sesuai dengan apa yang kita sebagai driver melayani dengan baik kan gitu, Pak. Betul. Terus apa ya plus minusnya itu, kalau kita sebagai driver online itu paling tidak biar customer itu suka sama kita gitu, walaupun belum tentu sekali dua kali dapat, itu paling tidak dia ada nilai plus, dapat bintang 5 atau ini, karena apa, satu kita harus style juga, safety juga, itu yang penting sih menurut aku gitu. Karena apa, itu penilaian yang paling bagus dari customer gitu. Itu, Pak ya. Terus ada nggak, Pak, kira-kira terutama lady nih banyak sekali yang namanya customer, terutama laki-laki yang berbuat di luar berlaku yang nggak senonoh kakak-kakak gitu, ada nggak? Iya pasti ada lah, nggak mungkin semua itu enak juga gitu. Iya, soalnya begini, kadang-kadang orang ya, saya laki-laki, Pak ya, melihat driver online itu terutama perempuan kadang-kadang suka dianggap ya, sesuatu yang mudah untuk dimiliki gitu. Menurut itu menurut Pak ada nggak kira-kira? Ya kalau di pengalaman aku ada lah itu, ada apa sih ibaratnya yang nggak bagus lah gitu sewaktu ojek, tapi kan nggak semuanya gitu. Cuma memang ada lah waktu itu aku pas dapet customer ya, mungkin ya kalau kita kan sebagai perempuan udah feeling lah kayak gitu, udah terasa ya, orangnya kok kayak gini ya gitu. Cuma kan paling tidak kita juga punya prinsip lah, kita punya ketegasan juga, karena kita driver, kalau kita nggak nyaman pasti kita ngomong lah gitu, biar dia juga paham gitu. Nggak semuanya orang ibaratnya gampang gitu, tapi ya kembali ke pribadi masing-masing juga sih gitu. Karena kita nggak bisa nyamain kan driver satu dengan driver yang lain. Cuma pengalaman pribadi aku kan
ada sesuatu yang mengganjal, yang nggak bagus gitu buat aku, akhirnya ya aku ngomong lah ke customer gitu, aku bilang gimana ya, namanya orang dia bonceng di belakang, mau nggak mau kan ya, maaf bang, bisa nggak munduran dikit kan gitu, paling tidak kan jaga dikit ya, biar karena emang beda gitu, orang yang mau iseng atau tidak itu pasti kita ketahuan. Itu ibaratnya pengalaman aku yang kurang bagus sih menurut aku. Selain jadi seorang driver lady, apa aja Pak kegiatan? Ngomong-ngomong ini kan Mbak udah punya keluarga. Anak udah berapa Pak? Anak 3. Katanya 4. 4 belum kali yang satunya. Terus anak dari 3 anak itu udah ada yang jadi belum Pak? Maksudnya sekolah di Anak aku cewek semua, 3-tiganya. Yang satu udah kerja sambil kuliah. Wah, bisa yang menolong itu, bisa yang meringankan. kedua SMP, yang ketiga SD. Apa ya? Oh iya, tadi belum dijawab Ada ya. apa tuh? Kegiatan lain selain ojol gitu ya. Ya kalau kita sebagai apa ya? Iya kan? Kita perempuan ya, berbeda dengan laki-laki gitu. Bisa menempatkan lah kita di mana di saat kita sebagai seorang ibu, di mana kita bisa bagi waktu untuk anak prioritas, baru kita menjalankan kegiatan yang luar. Sama memang utama kan nomor 1 keluarga, yang lain sambil berjalan. Yang penting ibaratnya aku bisa mengerjakan apapun, mungkin apa ya, usaha lain online aku juga ada, tapi kan aku bisa berbagi waktu lah buat anak sama buat pekerjaan aku juga sendiri gitu. Jadi ya pengalaman mungkin semua perempuan itu pasti, seorang ibu itu pasti ada, ya, cuma kan berbeda-beda aja bang gitu. Cara mereka bagi waktu bisa tidaknya supaya anak itu nggak protes gitu, sesibuk apapun seorang mama, kasih sayang mereka itu nggak ibaratnya nggak tergantikan dan nggak kurang gitu. Berarti di luar online, sebagai online ada kegiatan lain untuk menambah penghasilan gitu. Iya, aku ada privat juga, terus aku juga ada ya mungkin bisnis kecil-kecilan ya, aku online gitu, aku bikin apa kayak makanan ringan gitu, puding, wira cheesecake swasta. gitu. Ya Wira itu cuma swasta. buat kita online juga karena sesama temen kan udah ini, jadi ya, sambil jalan aja gitu. Berarti kalau online sekarang ini Mpok Angga sebagai 9 gitu ya, 9, 10, 11. Dibilang sambilan, semua bisnis kita bikin sambilan karena apa? Hidup sekarang itu Jakarta keras. Jadi Sekeras apa nih Po? jadi paling tidak kita bisa mencari ibaratnya apa ya, tambahan gitu. Sekecil apapun itu penghasilan, kalau berjalan kan ibaratnya sedikit-sedikit pasti akan jadi bukit gitu. Kalau kita bisa menjalani itu, tapi kalau kita nggak bisa ya nggak mungkin jalan. Yang penting begitu ya kayak Bu ya, punya semangat, Ya, betul. punya suka duka di dalam online, punya suka duka di dalam keluarga. Itu memang udah akan menjadi sejarah di dalam hidup kita. Gitu. Dinikmatin, disyukurin bahwa inilah perjalanan kita yang harus kita tempuh. Nah, gitu. Mungkin kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi kok yang mau diceritain selain itu? Pengalaman aku di ojol dulu ya paling berharga ya. Aku alhamdulillah dari Grab juga dulu dipanggil suruh briefing juga di rumah sakit mana ya, Cikarang. Terus untuk P3K itu bagi aku apa ya, nilai plus lah gitu karena aku dipercaya juga gitu. Waktu itu aku di Lady Bekasi, baru aku juga untuk menangani laka lantas di wilayah Bekasi. Itu aku pengalamannya nggak aku bisa lupakan karena aku selama itu alhamdulillah aku bisa menolong sesama ojol, bisa dia laka lantas bermasalah pun tidak, gimana caranya kita bisa membantu dia di saat dia laka lantas tanpa ada beban karena masalah keuangan.
Itu yang pengalaman aku, yang aku Mantep nih. benar-benar. Sosialnya bagus nih. Iya, emang sosial itu tanpa pamrih. Semua harus ada dari hati, keikhlasan gitu. Nah, itu nilai plus di aku selama aku jadi ojol. Karena apa? Jangan dihitung orang yang pernah laka lantas, tapi bagaimana kita cara membantu mereka Bisa di saat menolong. benar-benar lagi membutuhkan. Bukan masalah keuangan atau apa loh. Kalau karena waktu zaman dulu itu laka lantas sering banget. Iya. Seminggu bisa 6 kali saya Betul. menolong orang gitu. Nah, itulah nilai plus aku di situ pengalaman. Jadi bukan kita apa sih memburu uang setiap hari kita narik. Iya, emang itu kewajiban juga karena kita demi keluarga juga. Tapi paling tidak kita berjiwa sosial di saat kita bisa, apalagi Tuh dengerin tuh. Berjiwa sosial nih Mpok nih, cakep nih. Kasih aplaus dulu. Iya lanjut Pok. Kayaknya menarik nih Mpok nih. Kenapa cing tawa cing? Ya itu pengalaman yang paling aku suka. Karena apa? Bukan kita sombong atau gimana, kita belajar itu gak gampang gitu loh. Dulu saya itu waktu belum terjun langsung, saya diceritain ada laka itu dengar darah aja aku mual gitu. Tapi di saat terjadi di depan Terpanggil. mata aku, nah gimana caranya ada pasien laka lantas parah lah di jalan, gimana kita harus ibaratnya urgent, harus bagaimana, itu ada step by step yang harus kita pelajarin. Betul, gitu. Karena itu kita belajar benar, kalau enggak ya memang nggak bisa gitu. Karena dari kita apa sih menolong sesama ojol, paling tidak kita juga berbagi pengalaman juga sama yang ibaratnya yang laka. Apa kenapa kamu bisa terjadi kayak gitu? Satu, kurang safety. Betul. Itu pasti aku omongin gitu. Karena apa? Karena attitude dari seorang driver itu apa? Pasti tahu dong, tapi ada yang dilanggar. Betul. Berarti paling Banyak tidak itu. menyadari itu. Aku banyak itu. Aku pernah saya omelin semua driver yang pernah laka lantas karena memang nggak safety. Tuh dengerin. Aku nggak sering aku pas lagi nggak on beat, ada laka di Bekasi, aku langsung ditelepon. Nah, aku langsung meluncur lah ke rumah sakit mana, Hermina atau dimanapun itu. Setiap aku ngeliat orangnya nggak safety, pasti aku marahin. Karena aku yang menolong, aku safety walaupun aku nggak ngojek. Karena apa? Aku bisa ngomongin mereka, mereka bisa ngeliat aku kalau aku safety gitu. Walaupun aku lagi nggak on beat. Nah, jadi mereka nggak akan bisa protes karena apa? Yang saya omongin benar gitu. Dalam keadaan apapun kalau kita di jalan, kalau bisa safety gitu aja. Tuh dengerin. Para ojek online yang masih pakai celana pendek, pakai sendal jepit. Tinggalin. Banyak. Ya, tinggalin. Gunakan apa namanya yang sudah ada peraturannya, yang sudah diatur, safety, semua itu harus dianu. Jangan sendal jepit, celana buntung ya Boy ya. Nah, betul. Nah, itu ditinggalin tuh. Jangan sampai kita ojek online dianggap seperti, jangan disamain sama ojek pangkalan, ojek jalanan ya Boy ya. Tuh dengerin kok, ngasih motivasi buat kita semua. Loyalitas tanpa batas sudah lakukan ya kan. Ada kecelakaan dia sigap tanggap menolong, ini baru yang namanya driver. Oke Bo, masih ada lagi kira-kira yang mau diceritain Bo? Lanjutin Bo. Apa ya? Kalau saya mah nggak Ya. punya cerita, emang pengen tahu aja cerita Bo nih. Kayaknya sih udah cuma pesan-pesan aja sama driver online semuanya lah gitu. Paling tidak kan kita keluar dari rumah itu kan kita mencari sesuap rezeki itu untuk keluarga. Benar. Gimana caranya kita bisa pulang pergi dengan selamat? Ya kita harus seperti kita awali pekerjaan itu dengan Bismillah. Amin. Ibaratnya apapun yang kita lakukan kalau kita ikhlas, kita insya Allah rezeki itu nggak akan kemana loh. Walaupun rezeki setiap hari berbeda-beda gitu. Intinya gitu aja sih untuk semua driver, sama-sama kita juga driver ya. Paling tidak utamakan keluarga, safety, jagalah keselamatan, waspada di jalan, apalagi sekarang lagi musim hujan lah. Paling tidak kita bisa lihat cuaca lah, jangan memaksakan kalau memang itu nggak bisa. Benar. Daripada celaka di jalan ya nggak? Nah, Mendingan celaka di tempat tidur. nah itu beda lagi kan. Iya, iya Bo. Boleh tepuk tangan. Udah tadi ada yang pada mau begini. Satu lagi Po. Ini kan selama beberapa tahun kemarin kita mengalami COVID yang namanya COVID-19, virus yang sangat berbahaya, sangat mematikan. Bagaimana pendapatan selama COVID? Apakah ada penurunan, peningkatan, apa ada kemunduran, Pak?
Iya, jujur selama COVID emang kita menurun lah. Kalau untuk kita sebagai driver online itu benar-benar menurun gitu. Pastilah semua itu pasti ngalamin itu gitu. Mungkin karena aku ada sampingan paling tidak nggak terlalu terhambat. Cuma ya ketahuan banget lah kalau nggak kayak biasanya kita kan Gojek harusnya dapat segini, ternyata ibaratnya bisa separohnya kan pendapatan gitu. Kan ibaratnya yang cuma driver online doang kan ibaratnya penghasilan pas-pasan kan gitu buat satu hari lah, kadang-kadang kan mereka begitu kan gitu. Tapi ya pribadi aku juga pasti ngalamin lah gitu, penurunan drastis menurut aku. Berarti beda sama saya, Pak. Bedanya di mana? Beda cerita tapi sama senasib. Ya karena kita driver Iya, online. bener, Pak. Oke, itu aja mungkin, Pak, ya, yang udah banyak cerita tentang suka duka di online. Sekali lagi saya sampaikan buat kawan-kawan ojek online dimanapun berada, jaga safety demi keamanan kita. Jangan sampai yang seperti tadi saya bilang pakai celana yang tidak pantas dilihat, karena kita bukan ojek jalanan, ojek pangkalan. Kita punya perusahaan, Iya. kita dilindungi oleh perusahaan, harus dijaga itu ya, rapi, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh apa namanya yang sana pimpinan yang punya perusahaan lah, kayak begitu. Ya saya kira itu aja, Pok. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga sukses selalu, Amin, Pok. amin, Ya, terima kasih buat kawan-kawan dimanapun juga berada. Barangkali saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.